Ya, ini adalah judul kita hari ini, khotbah di era cut paste. Ya, oke. Selanjutnya kita akan lakukan survei dulu gitu ya, ke Bapak Ibu. Ini ada link yang Bapak Ibu lihat juga sudah dikirim di WA Group. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju pengkhotbah boleh mengkhotbahkan khotbah orang lain? Kalau saudara mengatakan setuju, silakan boleh tulis di live chat juga boleh. Atau kalau enggak, klik di link itu, nanti akan keluar hasilnya. Nanti admin akan men-sharekan juga hasil survei ini. Wow, tambah. Yang setuju lebih banyak daripada tadi ya, 41%. Oke. Ya, terima kasih admin, silahkan share screen saya lagi. Iya, oke Bapak Ibu, senang bisa melihat tadi hasilnya, lumayan menarik ya hasilnya ya. Oke, agenda hari ini kita akan membicarakan pertama tentang definisi plagiat dan plagiarisme dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris plagiarism ya. Kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang alasan mengapa banyak pengkhotbah atau pengkhotbah mengkhotbahkan khotbah orang lain. Kemudian yang ketiga, masalah kalau saudara mengkhotbahkan khotbah orang lain, kira-kira masalah apa yang timbul? Ya. Kemudian yang keempat, adakah khotbah yang original? Khotbah yang original benar-benar ori, apakah ada gitu ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana mempersiapkan khotbah di khotbah Natal di era cut paste. Jadi secara spesifik kita akan mengerucut membicarakan tentang khotbah Natal, gitu ya. Nah, saudara, kenapa kata era cut paste ini menjadi satu bagian yang penting? Karena Bapak Ibu, semakin ke sini, semakin mudah orang untuk mengambil atau mencari khotbah orang lain, kemudian memakainya. Zaman dulu, kebanyakan kalau kita mengkhotbahkan khotbah orang lain itu dari buku. Jadi ada buku-buku khotbah yang diterbitkan, kemudian ada orang-orang yang secara personal gitu ya, mencatat khotbah orang lain, biasanya outline-nya, dan seperti saya dulu ya, waktu saya masih SMA, saya tuh sering sekali setiap khotbah yang saya dengar di gereja itu saya catat outline dari khotbah itu. Jadi membicarakan poin pertama apa, kedua, tiga gitu selalu ada. Dan saya lihat banyak teman-teman saya di gereja saya juga seperti itu. Sampai dia tuh punya buku, kalau saya sih nggak sebanyak dia gitu ya. Tapi ada satu orang tuh yang mengumpulkan khotbah bertahun-tahun dari pendetanya dan punya apa ya, koleksi gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau itu pengkhotbah yang mendengar khotbah orang lain kadang memakai garis besar yang sudah dikhotbahkan oleh bapak pendetanya atau orang yang dia dengar gitu ya, seperti itu. Dan saat sekarang kemungkinan untuk menjiplak gitu ya atau meniru khotbah orang lain itu semakin mudah luar biasa. Saudara bisa tinggal klik khotbah aja, tinggal masukkan ayatnya, maka akan seluruh isi dari khotbah itu atau penjelasan dari ayat itu akan keluar. Saudara bisa tinggal ambil intinya, bahkan saudara bisa ambil perkatanya. Saudara juga bisa dari YouTube itu banyak sekali khotbah, baik yang berbayar atau tidak gitu ya. Kemudian ada situs-situs sumber khotbah yang luar biasa banyaknya, bahkan ada puluhan ribu khotbah-khotbah, baik itu catatan berupa teks ataupun berupa video, itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, ada orang berkata begini, ya itu kan salahnya teknologi ya. Kalau tidak ada teknologi ini mungkin tidak banyak pengkhotbah yang akan mengkhotbahkan khotbah orang lain atau menjiplak khotbah orang lain. Tetapi saudara, pada saat yang sama, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, semakin mudah orang melihat khotbah mana yang dijiplak atau khotbah mana atau pendeta mana yang menjiplak khotbah orang lain. Betul enggak? Karena saudara sudah bisa mengakses banyak sekali sumber-sumber khotbah sehingga saudara tahu ketika saudara mendengar khotbah di gereja saudara, loh ini kok kayak khotbah yang pernah saya lihat di situs ya. Nah,
pendeta juga harus hati-hati dengan kemajuan teknologi, dia bisa melihat banyak khotbah orang lain, pada saat yang sama jemaat bisa melihat banyak sekali khotbah yang sama, sehingga ketika saudara mengkhotbahkan itu bukan cuma saudara yang tahu, karena jemaat juga bisa mengecek dengan khotbah-khotbah orang lain, dan sangat mudah dengan cara mengecek apakah itu khotbah ori atau tidak gitu ya, atau dia menjiplak khotbah orang lain juga sangat mudah. Jadi dua-duanya. Teknologi membantu meniru, tapi teknologi juga pada saat yang sama membantu menemukan peniruan dengan sangat mudah, gitu ya. Oke, kita akan masuk bagian yang pertama, definisi plagiat dan plagiarisme. Oke, saya akan melihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Kamus Bahasa Indonesia, plagiat itu sama dengan plagiarisme dalam bahasa Inggris, ya. Dijelaskan di sana plagiat itu pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya, apa saja ya, ide, pemikiran, termasuk di dalamnya khotbah orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan khotbah, pendapat, ide, pemikiran sendiri, ya. Jadi mengambil, kalau dalam konteks khotbah ya, mengambil khotbah orang lain dan menjadikannya seolah-olah khotbah sendiri, khotbah yang dibuat oleh diri sendiri. Nah, sedangkan plagiarisme lebih dihubungkan ke masalah hukum, yaitu pelanggaran hak cipta karena dia menjiplak. Itu penjelasan resmi dari KBBI. Tapi kalau saudara melihat ada seorang yang namanya Haddon Robinson, dia membuat buku dan dia juga banyak sekali menulis artikel. Dia memberikan definisi plagiarisme seperti ini. Dalam dunia berkhotbah, seorang pendeta yang mengambil, ya, jadi dalam dunia khotbah, plagiarisme adalah seorang pendeta yang mengambil khotbah dari pengkhotbah lain, bahkan kata per kata, ya, tanpa memberikan kredit. Ia bersalah dalam plagiarisme. Jadi orang yang mengambil khotbah dan tidak memberi kredit, khotbah orang lain dan tidak memberi kredit, dia bersalah dalam plagiarisme. Jadi ini berarti dia mencuri apa yang bukan menjadi miliknya. Kalau sudah lihat 10 hukum Allah yang diberikan kepada kita di dalam Loh Batu zaman Israel dulu, di dalamnya ada jangan mencuri, gitu ya. Jadi Haddon Robinson cukup berani dan bahkan dia mengatakan itu adalah dosa karena itu mencuri apa yang bukan menjadi miliknya. Nah, kita akan berbicara lebih detail lagi ya. Silahkan admin. Oke, sebenarnya apa sih alasan orang tuh mengambil khotbah orang lain gitu ya? Nah, alasan yang paling umum diajukan oleh pendeta, jadi kalau ada pendeta yang ketahuan atau kalau dia ditegur, loh kok kamu khotbah orang lain itu kan khotbahnya si A, si B gitu ya. Kenapa kok dipakai dan tidak ada referensi atau tidak ada kredit? Dia akan berkata terlalu sibuk. Memang pekerjaan pendeta, Bapak Ibu, itu luar biasa sibuk. Menurut survei, pekerjaan pendeta itu menjadi salah satu pekerjaan orang yang paling sibuk gitu ya. Nah, karena itu dia seringkali entah kalau masa pernikahan, kalau masa meninggal sih enggak ya, tapi kalau masa pernikahan itu 1 minggu bisa khotbah 3-4 kali di satu pernikahan. Kemudian kalau ada yang meninggal dia juga yang harus khotbah, nanti masih harus besuk. Kemudian kalau ada jemaat yang bermasalah dia harus melakukan konseling. Wah, memang sibuk ya. Dan alasan itu yang diberikan terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk mempersiapkan khotbah. Dan ini dialami hampir semua pendeta pernah mengalami itu. Walaupun tidak selalu mengambil setiap saat gitu ya. Tapi ada kala-kala tertentu dia mengambil khotbah karena kepepet gitu ya. Karena benar-benar tidak punya waktu. Salah satu contohnya itu seperti Max Lucado. Itu penulis yang sangat terkenal ya. Dia pernah mengakui di salah satu wawancara, dia berkata bahwa dia pernah mengambil khotbah orang lain karena terlalu sibuk gitu ya. Karena saat itu dia dikejar-kejar dengan deadline 3 buku yang harus dia tulis, lalu ada dia juga sebagai pendeta gitu ya. Jadi dia dalam keadaan yang sangat mendesak ini kemudian dia mengaku bahwa dia pernah mengambil khotbah orang lain.
Ya, tetapi ada tetapinya nih ya. Pak Max Lucado ini tidak diam-diam. Dia bahkan sebelum khotbah dia memberitahukan kepada jemaat, saya sangat sibuk minggu-minggu ini, sangat stressful dengan begitu banyak deadline buku yang harus dia masukkan, dan dia tidak ada waktu untuk mempersiapkan khotbah dengan baik. Tetapi dia ingat ada satu khotbah yang dia sangat berkesan dan dia sangat mendapatkan berkat banyak. Dan dia dia mengatakan, saya ingin memakai khotbah yang memberi berkat luar biasa itu pada saya untuk saya khotbahkan hari ini. Dan dia menyebutkan khotbah itu khotbah siapa, ya, dan dia melakukan itu. Jadi Bapak Ibu, ini bukan menjadi hal yang asing bagi seorang pengkhotbah. Alasan sibuk itu seringkali menjadi alasan yang sangat masuk akal gitu ya, masuk akal. Tetapi bagaimana mengatasinya? Nah itu kita harus cukup tahu dengan baik ya supaya jemaat tidak merasa tertipu. Ya, oke. Alasan yang kedua, ada beberapa pengkhotbah yang merasa tidak percaya diri dan dia mengatakan talenta saya tuh nggak di khotbah. Saya kalau suruh khotbah yang bagus kayak pengkhotbah yang lain nggak bisa gitu ya. Jadi karena dia merasa talenta dia bukan di khotbah, tetapi mungkin di lain seperti penggembalaan, seperti musik kadang-kadang gitu ya. Dan dia merasa enggak pede untuk khotbah sehingga dia mengambil khotbah orang lain karena khotbah orang lain itu lebih bagus daripada kalau dia sendiri yang menyiapkan khotbah. Nah, masalah ini jelas masalah gitu ya. Untuk kalau memang dia tidak percaya diri dan dia tidak merasa pede dan dia melihat khotbah orang lain jauh lebih baik daripada khotbah dia, gitu ya. Dia harus cukup sadar bahwa talenta khotbah itu memang bukan satu-satunya diharapkan oleh seorang pendeta gitu ya. Tetapi juga dia harus merasa atau menyadari bahwa jemaat itu menginginkan dia mengkhotbahkan khotbah yang asli dari dia sendiri gitu ya, pengalaman khotbah dia. Jadi ketidakpercayaan diri itu kadang sebenarnya penipuan diri untuk menunjukkan pada orang lain bahwa saya tuh sebenarnya pinter gitu ya. Pinter tapi pinjem punya khotbah orang lain. Jadi dia nggak mau kelihatan jelek. Dia nggak mau kelihatan khotbahnya nggak mutu gitu. Nah karena itu dia ngambil khotbah orang lain supaya dia kelihatan pintar dan tidak memberitahukan kepada siapapun gitu ya. Karena dia tidak percaya diri. Nah ini muter-muter ya nanti ya. Masalah itu memang menjadi masalah yang sulit bagi pendeta-pendeta yang merasa tidak punya talenta dalam berkhotbah. Oke, alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga benar-benar bluntly malas ya, memang terus terang malas gitu ya. Apalagi dia punya alasan, kan bukan cuma saya, pendeta lain juga gitu. Banyak, teman-teman saya juga mengambil khotbah orang lain gitu ya. Jadi sudah malas, punya alasan merasionalisasikan dengan cara mengatakan bahwa orang lain juga lakukan. Kalau orang lain juga sama, banyak pendeta yang juga melakukan itu, kenapa saya nggak boleh gitu ya. Nah, saudara coba mulai ingat ya. Yang pertama itu alasannya sibuk, kedua karena nggak punya talenta khotbah, ketiga ya karena toh yang lain, pendeta yang lain juga banyak yang melakukan seperti itu, bukan hanya saya. Saudara ingat ya, karena habis ini kita akan survei. Menurut saudara, alasan mana yang paling banyak dipakai yang saudara sering dengar? Gitu ya. Oke, 4. Saya akan jelaskan dulu semuanya. Oke, yang keempat, ini menghargai para pengkhotbah yang sudah berkhotbah dengan baik. Jadi alasannya gini, saya itu appreciate pengkhotbah yang luar biasa, pengkhotbah yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk menghargai dia, maka saya pakai khotbahnya, saya khotbahkan. Kalau saya mengkhotbahkan khotbah dia, itu sebagai penghargaan saya terhadap pengkhotbah yang saya kagumi ini, gitu ya. Nah, ini memang ada unsur budaya ya, ada budaya-budaya tertentu untuk menghormati pengkhotbah orang lain, maka dia memakai khotbah itu dan dia khotbahkan, gitu ya. Nah, ini satu masalah bagi kita yang tidak punya
budaya ini gitu ya. Cara menghormati pengkhotbah kan ada banyak cara gitu ya. Dengan mengkhotbahkan khotbah dia, belum tentu itu justru menghargai gitu ya, tidak selalu hasilnya seperti itu. Oke, itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima, saya kan enggak mengambil seluruhnya, saya hanya mengambil sebagian saja dan saya enggak selalu kok, hanya kadang-kadang saja. Apalagi kalau dia tidak menguasai, teks Alkitab tertentu yang diberikan oleh gereja untuk dia khotbahkan. Atau kalau dia disuruh mengkhotbahkan ayat-ayat yang sulit gitu ya. Waduh, eee, saya nggak bisa seluruhnya, mempelajari dan bahkan mengerti, memahami. Nah, daripada saya membingungkan jemaat, maka saya ambil sebagian dari khotbah orang lain yang dijelaskan oleh orang lain, saya nggak ngambil semuanya kok, hanya sebagian saja gitu ya, untuk menjelaskan pada jemaat. Nah, Saudara, ini alasan, beberapa pendeta atau pengkhotbah, tidak harus pengkhotbah ya, karena kadang-kadang penatua juga berkhotbah, memberikan renungan, atau kalau ketua pemuda atau aktivis gitu ya, kadang diberi kesempatan untuk membawakan khotbah atau memberikan renungan gitu ya. Eee, Hanya kadang-kadang kok, enggak selalu. Kalau pas yang susah aja atau kalau pas saya enggak sempet aja saya pakai gitu ya. Nah, itu alasan 5. Alasan yang terakhir, sebenarnya masih ada alasan lain ya, tapi paling tidak ini. Yang keenam adalah sudah diberi izin oleh pemilik khotbah. Toh itu bukan tulisan, kalau tulisan akademis itu kan harus ada footnote-nya, jadi ada penjelasan ini diambil dari mana, ini kan khotbah gitu, bukan tulisan akademis. Jadi nggak apa-apa, apalagi kalau saya ambil khotbah orang lain, wong pemilihnya juga boleh kok, bahkan ngasih izin. Nah itu buku-buku, bahkan di dalam buku-buku seri khotbah atau semacam itu bahkan dikatakan silahkan memakai buku khotbah saya ini untuk menjadi inspirasi khotbah saudara. Salah satu orang yang kita kenal dengan baik itu Rick Warren, salah satu pendeta di Amerika. Dia berkali-kali bahkan mengatakan ya, kalau ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin memakai khotbah saya, silahkan. Bahkan tidak usah pakai kredit, tidak usah nyebut saya juga nggak apa-apa. Silahkan pakai sebebas-bebasnya. Ya, sekarang situs juga gitu ya, ada banyak sekali situs sumber-sumber khotbah. Pendeta akan merasionalisasikan begini, untuk apa itu disediakan kalau tidak untuk dibaca? Jadi kan itu disediakan kan artinya ya kita boleh ambil gitu ya. Nah, saya kira ada beberapa beberapa peringatan sebenarnya ya di dalam situs-situs karena saya juga lihat di beberapa situs ada, kalau Saudara pergi ke situs kumpulan khotbah, itu kadang-kadang di depannya itu ada peringatan gitu ya. Saudara tidak diizinkan untuk mengambil khotbah secara keseluruhan. Atau saudara tidak boleh mengambil khotbah yang ada di situs ini untuk dikhotbahkan kepada orang lain. Tapi hanya boleh untuk pembelajaran. Nah, ada juga situs yang seperti itu. Tapi kebanyakan situs tidak gitu ya. Bahkan banyak sekali pendeta yang bangga, aku sudah khotbah loh 20 tahun, urut khotbahnya gitu ya. Dan saya punya banyak sekali koleksi, sayang kalau enggak dipakai gitu. Jadi dia akan minta salah satu jemaatnya atau gereja untuk membuka satu situs dan di situ isinya semua khotbah dia selama 20 tahun. Orang bisa akses kapan saja, di mana saja gitu ya. Jadi orang-orang yang mengambil dari khotbah-khotbah yang disediakan secara bebas seperti ini, dia berkata, "Lah wong pemilihnya aja ngizinin kok, apakah enggak boleh?" gitu ya. Bahkan di-encourage. Seperti Pak Rick Warren, silahkan pakai, nggak usah kredit saya juga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi saudara ini merupakan satu dilema untuk banyak pengkhotbah gitu ya. Nah, saudara 6 alasan ini saya yakin ada alasan yang lain. Tapi ada alasan ini. Nah, sekarang pertanyaan survei saya ingin tanya kepada saudara. Di antara 6 khotbah ini atau 6 alasan mengambil khotbah ini, mana alasan yang paling banyak dipakai oleh pengkhotbah yang saudara dengar? Oke, ada link yang sudah disediakan di bit.ly plagiat Natal Q2, kuesioner Natal Q2, kuesioner 2.
Kalau saudara tidak bisa masuk ke link ini, saudara silahkan jawab di live chat juga boleh. Nomor berapa yang saudara? Coba admin kembalikan lagi ke sebelumnya. Oke, khotbah mana yang paling alasan mana yang paling sering dipakai yang saudara dengar? Silahkan. Oke, ya kita bisa menarik ya, bisa lihat hasilnya dan alasan yang paling banyak memang karena sibuk, gitu ya. Itu alasan yang saudara ambil sendiri atau saudara pernah benar-benar dengar nih? Iya, oke. Berikutnya, karena waktu udah jam 11 lebih, saya nggak nyangka nih, aduh jalan cepat sekali. Oke, berikutnya. Ya, oke. Sekarang ini survei yang berikutnya. Menurut Anda, akibat fatal apa untuk plagiat khotbah? Maksudnya gini, kalau orang itu mengambil khotbah orang lain, apa akibat fatal yang saudara lihat? Apa sih ruginya gitu ya? Apa sih akibatnya kalau kalau ngambil khotbah orang lain itu apa? Ya, silakan masukkan juga link ini ke HP saudara, saudara bisa jawab di situ. Iya, oke. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara yang sudah menjawab. Kita akan lanjutkan ya. Oke. Untuk mempersiapkan materi ini pun saya tidak melakukannya semua sendiri. Saya mengambil beberapa bahan, nanti di akhir bahan saya akan tunjukkan kepada saudara resources yang saya ambil, termasuk ada satu buku yang saya sangat interesting sekali waktu membacanya. Ini buku ini ya. Should we use someone else sermon? Ini buku sangat terkenal sekali, terbitan dari Zondervan. Penulisnya adalah Scott M. Gibson. Dia salah satu pendiri dan juga ketua dari salah satu beberapa sih yayasan khotbah gitu ya di Amerika. Nah, dia menulis buku ini kecil padahal bukunya tuh nggak tebel-tebel banget gitu ya. Tetapi buku ini sudah dibaca oleh ribuan, puluhan ribu pembaca dan sangat men-trigger banyak orang untuk mulai berpikir dengan dewasa tentang akibat dari plagiat, ya, plagiarisme. Ya, oke. Admin silakan share screen lagi. Ya, masalah dalam mengkhotbahkan khotbah orang lain. Saudara ada 4 bagian. Walaupun di buku ini sebenarnya tidak disebutkan 4, tapi saya mengambil dari beberapa materi-materi yang lain. Dan ternyata kalau saudara masukkan kata plagiat khotbah atau plagiarism in sermon atau sermon plagiarism di situs pencarian, di mesin pencarian, entah Google atau yang lain, saudara ada banyak banget bahan. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sudah ada banyak paparannya di situs-situs ya. Nah, saya mengambil lebih sebenarnya dari 4 ini, tapi ada 4 yang saya ingin fokuskan. Ya, yang pertama adalah pencurian dan pembohongan atau kebohongan. Ya, saya tidak pernah melihat di Indonesia kasus ini, tetapi menurut Scott Gibson dan juga beberapa penulis artikel yang lain yang ada di Alkitab, yang ada di internet. Mereka mengatakan ada beberapa pendeta yang harus dipecat karena masalah ini, gitu ya. Jadi ini bukan kasus biasa, tetapi kasus yang sudah terjadi di beberapa gereja di Amerika. Karena mereka sangat menjunjung tinggi kejujuran ya di Amerika, lebih daripada orang-orang timur. Jadi ini dianggap sebagai kasus yang sangat berat sekali gitu ya. Khususnya pendeta-pendeta yang tidak menyadari dan sudah dilakukan selama bertahun-tahun sehingga jemaat merasa ditipu selama bertahun-tahun dan mereka sangat sedih sekali dan karena kehilangan respek yang cukup
berat, sehingga kalaupun diteruskan di gereja itu, jemaat sudah tidak respect lagi ke dia gitu ya. Sehingga akhirnya majelis atau dewan gereja memutuskan untuk memecat mereka. Jadi saudara, ini bukan kasus ringan gitu ya. Kalau itu ada di Amerika, kasusnya cukup berat gitu ya. Nah, kalau saudara melihat tadi di awal juga termasuk Gibson ini juga mengatakan ini merupakan kasus pencurian atau hak intelektual gitu ya, seseorang yang diambil tanpa memberikan kredit gitu ya. Kemudian yang kedua, itu masalah tugas dan kepercayaan. Salah satu tugas yang diberikan kepada seorang pendeta adalah berkhotbah. Entah dia punya talenta khotbah atau tidak, yang jelas pengkhotbah sebuah gereja, kecuali kalau di gereja itu cukup besar ya. Jadi ada pendeta yang khusus khotbah, pendeta yang khusus pengembalaan, gereja yang punya khusus pendeta musik, ya mungkin tidak gitu ya. Tetapi kalau itu gereja umum di Indonesia, maka pendeta itu merangkap semuanya gitu ya. Bahkan kalau perlu memimpin kor gitu ya. Kalau dia bisa nyanyi pun dia akan disuruh memimpin kor. Jadi saudara, salah satu tugas seorang pendeta adalah menyiapkan khotbah, dan itu seperti pekerjaan. Kalau ditanya apa pekerjaan seorang pendeta, salah satunya adalah menyiapkan khotbah, itu pekerjaan, gitu ya. Jadi ketika dia tidak melakukan pekerjaannya, jadi kalau saudara kasih, misalnya saudara di kantor sekuler ya, saudara dikasih tugas untuk survei, ya. Kemudian ternyata ketika saudara balik, saudara membawa hasil survei, ternyata bukan hasil saudara sendiri, saudara ngambil surveinya orang lain, kira-kira gimana tuh? Langsung dipecat pasti, ya. Karena itu tugas yang harus dia kerjakan dan dia dibayar karena itu, ya, untuk mengerjakan survei. Nah, sama sebenarnya dengan pendeta gitu ya. Tugas dia adalah bekerja keras untuk menyiapkan khotbah. Walaupun mungkin tidak kelihatan sebagai kerja seperti kalau di kantor gitu ya, tetapi itu kerja. Menyiapkan khotbah itu merupakan pekerjaan yang sangat berat. Dan itu merupakan tugas yang sangat mulia. Ya. Jadi saudara, ketika seorang ketahuan atau konangan gitu ya dalam bahasa Jawa, ketahuan kalau dia pakai khotbah orang lain dan tidak memberikan kredit, maka dia akan kehilangan kepercayaan karena merasa tugas yang diberikan pada dia tidak lakukan, gitu ya. Nah, kehilangan kepercayaan ini bisa berdampak berat, ya. Bukan hanya di dalam khotbah, karena ketika ketahuan dia melakukan itu, mereka akan memikirkan yang lain-lain. Wah, jangan-jangan tugas yang lain juga seperti itu. Jangan-jangan dia seharusnya besuk, dia bohong, nggak besuk. Nah, meremen kan. Kalau dalam bahasa Jawa itu jadi menular ke tugas-tugas yang lain, mulai dipertanyakan, mulai dicurigai. Kalau dia menipu dalam satu hal, maka hal-hal yang lain mungkin saja dia akan menjadi orang yang tidak lagi bisa dipercaya gitu ya. Contoh, kalau saudara kerja di kerjaan sekuler, saudara pegang bendahara, saudara mencuri uang. Nantinya bukan hanya masalah uang yang dipertanyakan. Oh, jangan-jangan di keluarga dia juga seperti itu. Oh, jangan-jangan dia juga bohong sama suaminya. Itu menjadi rentetan yang panjang sekali gitu ya. Jadi kepercayaan itu menjadi satu akibat yang sangat fatal bagi mereka. Nah, yang lain adalah integritas juga. Sama, hampir seperti dengan kepercayaannya. Integritas dia menjadi diragukan. Kok dia seperti itu sih gitu ya? Apakah itu menjadi karakter dia? Akhirnya menjadi apa? Keseluruhan kepribadian orang ini dipertanyakan. Nah, yang terakhir adalah berhenti bertumbuh. Nah, ini yang saya lihat banyak sekali dari Bapak Ibu memberikan memberikan fatalitasnya ada di sini. Pendeta itu menjadi tidak berkuasa dalam berkhotbah, hidupnya juga menjadi tidak bertumbuh, dia hubungannya dengan Tuhan juga pasti buruk karena dia merasa guilty, dia tahu bahwa dia salah dan Tuhan pasti lebih tahu daripada dia gitu ya. Jadi seorang yang pendeta yang mengkhotbahkan khotbah orang lain pastinya dengan tidak ada etika di dalamnya, maka kerohanian pengkhotbah itu pun dipertanyakan dengan sangat, gitu ya. Bagaimana mungkin dia akan bertumbuh kalau untuk berkhotbah saja dia
memakai khotbah orang lain dan dia sendiri tidak belajar, dia sendiri tidak menggumuli firman Tuhan, dia sendiri tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan itu menjadi konsekuensi yang sangat fatal sekali, gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang ada sih khotbah yang original? Ada nggak sih khotbah ori? Saudara kalau jadi jemaat, Pak, saya mau khotbah ori ya. Bukan bukan kelapa muda ori, tapi ini khotbah ori. Emang ada sih? Apakah ada sih khotbah yang original? Nah, saudara, ini menjadi pemikiran kita semua ya, tidak gampang atau tidak semudah itu menuduh orang, menuduh pengkhotbah plagiat, menjadi seorang plagiat. Karena pertama, untuk mempersiapkan khotbah, khususnya khotbah dengan baik, seperti khotbah ekspositori, diperlukan alat-alat bantu dan buku-buku lain. Tidak mungkin tidak melihat khotbah, tidak mungkin tidak melihat buku orang lain, atau tidak mungkin tidak melihat alat-alat bantu yang disediakan. Contohnya saja, interlinear. Saudara nggak menguasai bahasa Yunani, saudara kan pasti ambil buku, lalu coba-coba cari ini buku ini dikarang oleh atau disusun oleh seorang yang ahli dalam Yunani dan lain-lain gitu ya. Kemudian saudara juga baca buku-buku komentari. Nah, di komentari itu, wah ini pendapatnya bagus-bagus nih gitu ya. Lalu saudara mengambil. Nah, ini kan bukan khotbah memang diambil secara utuh, tapi ada bagian-bagiannya dong. Artinya, penjelasannya, dan lain-lain. Apalagi kalau di dalam kamus itu ada jelas bias dari pendapat penyusunnya. Dari kamus-kamus misalnya kata shema, seperti yang dijelaskan Pak Gatot kemarin, kan ngambil dari buku itu. Saudara kan nggak tahu sendiri gitu. Itu kan ngambil berarti. Nah, itu salah satu. Alasan yang berikutnya, kedua. Semua pengetahuan, pengalaman, pemikiran datang dari banyak sumber lain. Artinya apa? Kita sekarang menjadi kita sekarang itu tidak karena vakum. Jadi kalau kita menyiapkan khotbah itu di dalam pikiran kita semua tuh kosong dan tidak ada apa-apa. Lalu kita menyiapkan khotbah itu ori. Semuanya berasal dari diri sendiri. Enggak. Kita dapat pengetahuan, pengalaman, pemikiran itu kan dari sejak kecil. Dari baca buku, dari dengar khotbah orang lain, dari dengar wejangan pengkhotbah lain, dari seminar, bahkan bagaimana mempersiapkan khotbah, itu pun saudara tidak ori lagi karena saudara mengikuti metode-metode tertentu dan lain-lain. Saudara pasti sudah pernah belajar dari banyak tempat. Ketika saudara mempersiapkan khotbah, semua yang sudah saudara pelajari, semua pengalaman yang saudara punyai, semua pemikiran yang sudah terbentuk dalam pikiran saudara, itu tuh sudah jadi gitu ya. Dan itu datang dari semua tempat, dari banyak tempat. Kalau saudara ditanya, dapat dari mana pemikiran tentang ini? Waduh, kayaknya dulu saya pernah ikut seminar deh. Atau pengalaman ini, oh karena dulu saya pernah membaca buku pengalaman orang yang begini-begini. Kau dapat pengetahuan ini dari mana? Semua yang saudara susun di dalam khotbah, kemungkinan besar lebih dari 50% itu saudara dapat juga dari orang lain. Bahkan saudara tidak tahu dari mana, sudah lupa. Itu dulu dapat dari mana, pernah baca buku yang mana, pernah dengar khotbah yang mana, pokoknya pernah deh gitu ya. Jadi, adakah khotbah yang benar-benar original? Kemungkinan tidak. Ya, kemungkinan tidak. Itu sudah terbentuk di dalam pikiran kita sejak lama. Gitu ya. Oke, yang terakhir. Semua bahan aslinya memang dari orang lain. Tetapi hasil akhirnya sudah tidak sama lagi dengan aslinya. Saya jelaskan. Ini ya. Banyak pengkhotbah bilang begini. Saya sebelum menyiapkan khotbah, saya tuh baca banyak sekali buku-buku yang berhubungan dengan topik yang saya baca. Kemudian saya dengar juga khotbah orang-orang lain, ya, yang sesuai dengan topik itu. Saya juga mendengar khotbah ekspositori ayat-ayat yang akan saya pakai nanti. Itu semua saya pelajari. Nah, ketika tiba saatnya saya menyiapkan khotbah, saya campur aduk tuh semuanya kan dari banyak sumber tuh.
Saya aduk semuanya dan saya sajikan menjadi satu khotbah versi saya, gitu ya. Saudara, itu sangat-sangat make sense. Most of us, hampir 99,9% dari kita, saya kira melakukan itu. Gitu ya. Nah, saudara, saya akan berikan ilustrasi. Ya, ilustrasi. Saudara ketika membuat kue, gitu ya, membuat kue, saudara pakai bahan apa? Saya pakai tepung, saya pakai telur, saya pakai gula, kemudian saya pakai bahan lain, beberapa seperti baking powder atau apapun. Nah, itu kan asli tepung dan macam-macam gitu ya, asli gula dan lain. Lalu saya kocok, saya aduk, saya bikin ramuan yang sesuai dengan resep roti, lalu keluarlah menjadi roti Mandarin. Ya. Nah, ini kan sudah tidak sama dengan aslinya. Kalau dibilang ori ya, apakah itu original gula? Ya, iya. Apakah itu tepungnya ori? Ya ori sih gitu ya. Tapi kalau dibilang apakah itu sama dengan kue Mandarin yang saya bikin? Ya enggak lah. Sudah tidak sama. Saya memakai bahan-bahan itu tapi saya keluarkan menjadi bahan yang berbeda. Sudah ngerti maksudnya ya? Jadi khotbah yang original itu dalam teori itu tidak ada. Semua dari kita itu pasti pakai sumber-sumber tertentu, kita olah sedemikian rupa, dan hasilnya tidak lagi sama dengan khotbah yang saya dengar tadi. Saya menjadi diperkaya dengan banyak sekali bahan itu, dan sekarang saya keluar menjadi khotbah ala saya, dengan pengalaman saya, dengan hidup saya, bahkan sebelum saya menyusun ini dengan banyaknya bahan itu, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah dapat banyak sekali masukan nih. Saya sudah belajar banyak banget nih dari apa yang saya pelajari dari sumber-sumber yang berbagai tadi. Sekarang Tuhan mau bicara apa kepada jemaat saya? Lalu jelas enggak semuanya saudara ambil toh? Saudara ambil bagian-bagian tertentu yang menurut saudara itu Roh Kudus benar-benar berbicara kepada saudara. Hal-hal yang benar-benar Tuhan ingin itu disampaikan kepada saudara, kepada jemaat. Yang juga memberi pertumbuhan pada saudara sendiri. Nah, saudara mengerti maksud saya ya. Jadi khotbah pada dasarnya tidak sesimpel yang saudara pikir orang siapkan lalu jadi khotbah gitu. Enggak, ya. Oke, next topic, next slide. Nah, sekarang kita mengerucut ke khotbah Natal. Nah, ini kan kita kan menjelang Natal nih. Banyak dari kita mungkin sedang mempersiapkan khotbah Natal gitu ya. Dan khotbah Natal seperti tadi Pak Jeff bilang, itu aja. Temanya ya itu aja dari tahun ke tahun, dan itu dialami kesulitan oleh banyak pengkhotbah sehingga seringkali dia mencoba untuk mencomot sana sini, melihat khotbah orang lain supaya kelihatan kelihatan menarik dan lebih up to date gitu ya. Nah, saudara, bagaimana sih sebenarnya kita bisa mempersiapkan khotbah dengan bertanggung jawab? Saya sekarang ingin mengubah kata original, khotbah original itu sebenarnya tidak terlalu tepat gitu ya. Sebenarnya yang baik itu adalah bagaimana berkhotbah secara bertanggung jawab. Kalau ori udah tahu tadi ya, nggak mungkin lah ori. Semuanya itu dapat dari banyak tempat dan saudara belajar dari banyak orang dan banyak buku gitu ya. Jadi nggak ada namanya khotbah ori. Yang ada itu adalah bagaimana mempersiapkan khotbah secara bertanggung jawab. Khususnya di era katpis yang dengan sangat mudah sekali saudara tinggal ambil comot sana, comot sini tuh, banyak banget gitu ya. Godaan itu begitu besar, bahkan tidak bisa tidak, saudara pasti akan pengen melihat khotbah orang lain. Nah, ada aturannya Bapak Ibu, di dalam kita mempersiapkan khotbah dengan bertanggung jawab. Ya, pertama, pelajari teks Alkitab dengan baik-baik dan banyak-banyak. Tadi seperti yang Pak Hari bilang ya, belajar menggali Alkitab. Gimana caranya menggali firman Tuhan. Itu kunci yang paling utama. Pelajari teks Alkitab, baca berulang-ulang,
melihat beberapa kata-kata yang harus saudara lakukan studi kata lebih dahulu. Lalu konteksnya, tadi Pak Hari juga bilang konteksnya itu sangat penting gitu ya. Pelajari dengan baik, sangat baik-baik. Lalu banyak-banyak, artinya tidak ada kata cukup ketika kita mempelajari Alkitab. Sebanyak waktu yang saudara punya. Nah, saya akan sangat menegur kepada pengkhotbah-pengkhotbah yang menyiapkan itu last minute gitu ya. Hari Sabtu baru nyiapin. Aduh, itu keterlaluan banget gitu ya. Dulu zaman saya menjadi guru sekolah minggu saja, itu sudah ada aturan di gereja saya. Menyiapkan bahan sekolah minggu itu harus 1 minggu sebelumnya. Kalau malam itu baru menyiapkan, midodareni gitu kalau orang Jawa bilang ya, itu enggak boleh. Itu pun cuman ngajar sekolah minggu loh. Maksudnya itu cerita yang sudah bertahun-tahun, yang cerita yang sama terus-menerus itu diberikan kepada anak-anak yang kemungkinan kita sudah hafal, itu pun last minute tidak boleh gitu ya. Apalagi khotbah. Jadi hal pertama yang saudara lakukan adalah pelajari teks Alkitab dengan baik-baik dan banyak-banyak. Setelah mempelajari teks Alkitab dengan membuka beberapa buku-buku, buku kamus, buku interlinier gitu ya, buka situs-situs sabda gitu yang situs Alkitab gitu ya. Lalu saudara mungkin baca komentari juga. Lalu saudara mungkin banyak dengar khotbah orang lain yang mengkhotbahkan teks itu. Silahkan. Banyak-banyak lebih baik. Ya. Oke, next. Lalu berdoa, minta Roh Kudus memberi pesan yang Tuhan ingin sampaikan dalam khotbah. Jadi saudara berdoa jadi kepala saudara itu enggak kosong ya ketika saudara mempersiapkan khotbah. Ketika saudara mempelajari teks Alkitab, baca buku banyak, dengar khotbah orang lain banyak, kepala saudara penuh. Kalau makanan prasmanan itu saudara punya 50 macam makanan untuk dimakan. Tapi kan perut saudara kecil nih. Nah, saudara berdoa. Minta Roh Kudus untuk Tuhan, segini banyak makanan ini, mana yang ingin saya sajikan kepada jemaat saya? Minta Tuhan memberikan pesan khusus untuk jemaat saudara. Tuhan pasti akan tunjukkan kebutuhan, saudara tunjukkan kasus-kasus yang ada di gereja, saudara tunjukkan orang-orang yang sedang bergumul di gereja, orang-orang yang sedang bertumbuh, orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus akan menunjukkan hal-hal itu kepada saudara. Lalu saudara akan melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk disampaikan. Dari doa pergumulan itu, maka saudara tahu apa yang Tuhan inginkan. Akan ada ide-ide, bukan ide ya, tapi pemikiran-pemikiran yang menonjol. Mungkin ada 50 pikiran, ada 50 makanan, tetapi ada satu makanan yang benar-benar menonjol dan saudara ingat ada beberapa jemaat yang akan sangat membutuhkan makanan itu gitu ya. Saudara akan melihat kebutuhan gereja, bagaimana pertumbuhan gereja yang Tuhan inginkan. Itu semua akan muncul di dalam doa dan pergumulan saudara, ya. Nah, minta hikmat Tuhan. Berikutnya, lalu renungkan pesan Tuhan tersebut, hayati. Ya. Jadi setelah saudara dari 50 makanan ini, 50 ide ini, 50 pemikiran ini, mungkin ada 1 atau 2 yang menonjol yang saudara lihat ini menjadi yang saudara merasa Tuhan tunjukkan itu kepada saudara. Nah, renungkan itu. Jangan-jangan itu cuma pikiran saudara. Jangan-jangan itu hanya kebutuhan pribadi. Renungkan bersama dengan Tuhan. Ini pesan ini untuk saya pribadi atau untuk orang lain. Oh, ternyata saudara akan tunjukkan oleh Roh Kudus orang-orang yang selama ini saudara layani, kebutuhan-kebutuhan mereka. Semakin jelas, semakin terang di dalam hidup saudara. Sehingga saudara melihat mengidentifikasi diri sebagai jemaat gitu ya, yang juga akan membutuhkan makanan itu. Nah, dari perenungan bahan-bahan yang saudara sudah dapat dan dari hal-hal yang menonjol yang Tuhan kasih itu, lalu mulailah pikirkan untuk menyusun khotbah saudara. Next. Kalau di antara persiapan-persiapan saudara itu ada kata-kata dari seorang hamba Tuhan yang menonjol, yang tadi saudara dengar khotbahnya, atau dari buku yang saudara baca itu ada yang, wah ini bagus sekali untuk disampaikan. Enggak apa-apa, saudara mengambil pemikiran orang lain itu tidak apa-apa. Tapi berikan kredit
untuk ide pemikiran ilustrasi yang diambil dari sumber yang diketahui itu. Jadi kalau saudara baca khotbah atau saudara dengar khotbah, kan saudara ingat siapa yang ngomong itu gitu ya. Nah, ketika saudara mengutip kata-kata dia atau poin yang diambil, itu berikan kredit. Saya dari mempersiapkan khotbah ini, saya mendengar khotbah dari Pak A misalnya. Dari apa yang dia sampaikan, saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Topik ini. Jadi saudara jangan pura-pura ini saya sendiri loh yang tahu gitu. Enggak, saudara dapat ide itu kan dari dia gitu. Berikan kredit. Itu sangat boleh dan sangat jemaat akan sangat bisa menerima. Jadi kadang-kadang saudara kan saya mengutip khotbah dari Pak ini yang mengatakan begini. Dan ini saya kira menjadi berkat bagi jemaat kita kalau kita juga ikut mengaplikasikannya. Jadi jangan lupa bahwa itu sesuatu yang bukan datang otomatis kepada diri saudara sendiri. Karena itu saudara tahu, saudara ambil dari pengkhotbah lain atau buku lain. Ini ada satu kutipan yang saya lihat dari buku yang saya baca ketika mempersiapkan khotbah ini. Nah, itu boleh, itu sangat tidak masalah gitu ya. Tapi jangan asal diambil, apalagi ilustrasi ya Bapak Ibu. Ada ilustrasi-ilustrasi itu yang mengatakan anak saya begini, padahal itu anak orang lain. Loh, jangan bilang anak saya dong. Itu Bapak Ibu mengambil ilustrasi itu dari orang lain, pengalaman anak orang lain gitu. Jangan bilang itu anak saya. Saudara harus bilang pengalaman si A, si B, anaknya si A, si B itu mengatakan dia mengalami begini-begini. Jadi saudara tidak perlu pura-pura itu pengalaman pribadi saudara, tidak. Jemaat akan lebih menghargai ketika saudara men-sharingkan bahwa itu adalah kesaksian orang lain, saudara ambil sebagai ilustrasi dan itu boleh. Berikan kredit, berikan referensi dari mana saudara mendapatkan itu. Karena ada banyak sekali buku ilustrasi, di Sabda juga ada banyak sekali bahan ilustrasi khotbah, saudara bisa ambil. Silahkan ambil tapi berikan kredit ya, sehingga saudara tidak seakan-akan ini pikiran saya sendiri loh gitu ya. Ya. Oke, berikutnya terakhir. Dalam sikap doa, sampaikan khotbah dengan penuh semangat dan kasih. Ya, dalam sikap doa artinya apa? Saudara tahu bahwa saudara itu dikuasai oleh Allah. Allah lah yang menyuruh saudara untuk berkhotbah. Allah lah yang ingin memakai saudara. Jadi berikan ketika di dalam khotbah itu benar-benar saudara di dalam penundukan diri kepada Allah ketika menyampaikan itu. Sehingga dengan penuh semangat, saudara menyampaikan apa yang Tuhan inginkan bagi jemaat saudara. Ya. Nah, saudara, saya ingin memberikan survei yang terakhir ini untuk saudara ya. Silahkan admin. Apakah Anda akan mempersiapkan atau akan berkhotbah pada Natal ini? Saya ingin tahu berapa banyak dari saudara yang saat ini sedang mempersiapkan khotbah. Jadi silahkan pakai link ini atau boleh juga memakai chatting room baik di YouTube atau di Zoom. Apakah saudara akan berkhotbah pada Natal ini? Siapa di antara saudara yang sedang mempersiapkan khotbah? Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya ingin nanti di dalam waktu teduh saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang akan mempersiapkan khotbah Natal tahun ini. Dan saya berharap saudara bisa mempersiapkan lebih baik dari tahun-tahun berikutnya. Dan saudara lebih dengar dari Tuhan apa yang saudara ingin sampaikan, karena itu adalah pesan dari Tuhan bagi jemaat saudara. Nah, oke, berikutnya. Untuk saudara yang sedang mempersiapkan khotbah, ini ada sumber-sumber bahan khotbah Natal yang tersedia di Yayasan Lembaga Sabda atau yang disediakan Sabda. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi paling tidak ini highlight-nya ya. Ada natal.sabda.org, itu ada paket khotbah. Kemudian dari khotbah.co, saudara juga bisa dapat bahan khotbah dan juga panduan khotbah. Nah, bagi saudara yang merasa saya kurang pintar untuk menyiapkan khotbah, ini ada paket yang sangat bagus sekali untuk saudara mulai belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana mempersiapkan khotbah dengan bertanggung jawab. Ya, berikutnya. Ini ya, ada bahan khotbah. Jadi saudara untuk melakukan bahan khotbah, saudara lakukan dulu Bible study. Saudara harus baca Alkitab banyak-banyak, berulang-ulang.
saudara bisa ngecek dengan bahasa aslinya. Kalau ada kata-kata yang saudara tidak jelas, tidak mengerti artinya, saudara bisa lakukan studi kata. Kalau saudara bahkan ingin meminjam pemikiran-pemikiran para ahli bahasa dalam melakukan studi kata, itu pun boleh, bukan tidak boleh ya. Saudara boleh meminjam buku-buku yang membahas tentang kata-kata tertentu di dalam Alkitab yang kaya luar biasa artinya, yang saudara nggak tahu. Saudara boleh meminjam otak dia gitu ya, meminjam pikiran dia. Kan Tuhan yang kasih otak itu untuk menolong kita juga gitu ya. Jadi saudara bisa lakukan studi kata, kemudian saudara belajar konteksnya, saudara belajar referensi ayat-ayat yang lain yang juga saudara lihat, kemudian saudara baru terakhir saudara baca tafsiran. Nah, ini urut-urutan ini penting Bapak Ibu. Jangan baca Alkitab langsung ke tafsiran. Karena itu cara apa? Shortcut, cara pintas untuk saudara belajar Alkitab dan itu sangat tidak dianjurkan. Nah, banyak pengkhotbah itu seneng jalan pintas ya, ndedang cepet gitu. Supaya cepat selesai. Enggak, Bapak Ibu. Menyiapkan khotbah itu bekerja keras. Ingat ya, menyiapkan khotbah itu bekerja keras, bukan cari jalan pintas secepat mungkin. Jadi saya anjurkan jangan langsung pergi ke tafsiran. Lakukan dulu studi kata, belajar konteksnya, belajar pengantar, kemudian lihat referensi-referensi Alkitab yang lain yang juga berbicara tentang kata atau topik yang sama. Nah, baru kemudian saudara buka tafsiran. Nah, dari tafsiran itu saudara akan jauh lebih banyak mengerti setelah lakukan itu, gitu ya. Dan saudara sendiri juga akan belajar sendiri lebih banyak. Kesannya juga lebih mendalam gitu ya. Lalu baru tafsiran. Tafsiran itu tujuan yang paling utama adalah untuk mengecek apakah saudara itu keluar dari jalur. Karena tafsiran-tafsiran yang baik yang diberikan oleh Yayasan Lembaga Sabda itu tafsiran yang biblical gitu ya, bukan tafsiran yang liar gitu ya. Maka saudara bisa ngecek apakah saudara itu keluar jalur. Kadang-kadang gini, mengartikan kata itu alegoris yang kelebihan gitu ya. Maksudnya seharusnya nggak mikir seperti itu, tapi saudara mikir ke sana gitu. Tafsiran bisa mengecek, oh kalau di tafsiran itu tidak ada salah satu penulis yang mengatakan artinya ini ya jangan ke sana gitu ya. Nanti ternyata saudara keluar dari jalur. Oke, berikutnya. Saudara kalau mau lebih banyak panduan, banyak banget ya. Ada panduan sederhana untuk berkhotbah, bagaimana memahami itu banyak banget di Sabda. Silakan datang ke khotbah.co. Saudara akan belajar lebih banyak bagaimana saudara berkhotbah, atau kalau saudara seorang dosen, silakan mempelajari ini dan saudara bisa ajarkan itu kepada pendeta yang lain. Atau kadang-kadang kan ada pendeta yang tidak lulusan STT ya, tapi mereka dipanggil Tuhan untuk mengembalakan. Nah, saudara bisa bantu bagaimana menolong mereka mempersiapkan, sehingga di Sabda banyak sekali saudara bisa menjadi instruktur untuk pembawa khotbah. Oke, next. Nah, kemudian ini ada satu cheat sheet itu lengkap banget, saudara tinggal download dan di print. Dan ini seperti apa? Ringkasan dari apa saja yang saudara perlu tahu tentang khotbah, terutama bahan-bahan khotbah dan cara-cara saudara bisa mendapatkan. Linknya banyak banget. Jadi saudara silahkan pergi ke sana dan download, dan kemudian di print bolak-balik, ditempel di meja studi saudara, saudara bisa pakai kapan saja. Ya. Berikutnya. Nah, ini adalah ayat yang ingin saya tinggalkan kepada saudara. Penatua-penatua, ini dalam konteks Paulus, penatua itu ya pendeta juga gitu ya, yang mengurus jemaat dengan baik, layak menerima penghormatan 2 kali lipat. Terutama mereka yang bekerja keras dalam berkhotbah dan mengajar. Jadi saudara, firman Tuhan itu sangat mengakui dan sangat menjunjung tinggi panggilan berkhotbah. Berkhotbah itu bekerja keras, bukan mencoba mencari cara seringan mungkin untuk melakukan atau mempersiapkan khotbah. Kalau saudara menyiapkan khotbah seperti itu tuh lama dan susah, ya memang namanya juga bekerja keras, ya Bapak Ibu. Jadi taruh dalam pikiran saudara bahwa itu memang kerja keras. Oke?
Ya, terima kasih banyak. Ada 2 lagi halaman yang saya ingin perkenalkan pada saudara. Satu adalah buku. Next. Ini adalah buku yang sangat bagus. Kalau saudara punya, silahkan dibaca berkali-kali. Itu sangat menolong sekali. Banyak dari bahan saya hari ini juga diambil dari situ. Selain itu, saya juga ambil dari beberapa bahan lain yang ada di internet. Silahkan next. Ini bahan-bahan pustaka. Nah, saudara, seluruh PDF dari presentasi hari ini akan dibagikan kepada saudara. Jadi saudara silakan nanti mengambilnya di WA group karena bahan ini akan dibagikan di WA group peserta Sabda Live. Jadi saudara tadi belum dibagikan ya, saya sengaja menunda untuk dibagikan sekarang setelah saudara mendengar ini supaya saudara lebih konsen gitu ya. Jadi saudara semua ini saudara bisa dapatkan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Terima kasih.